Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Putri Agustin, NPM 03240003 dari Prodi Perpajakan. Di sini saya akan bahas mengenai obligasi dan saham. Nah, sebelumnya apa itu obligasi? Obligasi itu adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Nah, obligasi ini berisi perjanjian dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, jadi obligasi ini tuh sebuah perjanjian peminjaman dana gitu, sekaligus besaran bunga yang harus dibayarkan oleh pihak penerima obligasi tersebut. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari obligasi. Nah, yang pertama ini ada obligasi korporasi. Nah, ini tuh berupa surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, nasional termasuk BUMN dan BUMD. Yang kedua adalah surat utang negara. Nah, ini tuh diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, yang ketiga ini ada obligasi retail Indonesia. Nah, ini tuh surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia kemudian ditawarkan kepada masyarakat secara perseorangan. Yang terakhir ini ada efek Bragun Aset. Nah, ini tuh efek yang bersifat utang yang diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar penerbitan. Nah, selanjutnya ini ada saham. Saham itu merupakan bentuk kepemilikan individu atas aset sebuah perusahaan yang biasanya berbentuk dokumen. Nah, orang yang memiliki saham ini berhak memperoleh keuntungan yang didapatkan perusahaan. Pemilik surat saham berhak atas keuntungan yang didapatkan perusahaan sesuai dengan jumlah lot saham yang dimiliki. Nah, keuntungan dalam investasi saham ini juga sering disebut dengan dividen. Nah, ini ada contoh dari saham. Nah, semisal perusahaan itu menerbitkan 1000 lembar saham dan seseorang memiliki 200 lembar saham di perusahaan tersebut. Nah, maka orang tersebut itu sebenarnya memiliki 20% kepemilikan aset di perusahaan tersebut. Nah, sebagai contoh ini ada saham PT Sampurna Tbk dan saham Bank Sentral Asia. Nah, adapun perbedaan obligasi dan saham. Nah, kalau obligasi itu pemilik hanya berstatus sebagai pemberi utang, sedangkan saham ini hak atas keuntungan perusahaan dan juga hak suara. Nah, kalau obligasi ini resiko investasinya kecil. Mengapa? Karena perusahaan itu wajib membayar dan tidak memperdulikan keuntungan perusahaan. Nah, sedangkan saham ini resiko investasinya besar. Mengapa? Karena perusahaan itu bisa saja merugi atau bangkrut. Nah, obligasi ini jangka waktunya terbatas, sedangkan saham ini jangka waktunya tidak terbatas. Ya, cukup sekian dari saya. Itu adalah penjelasan mengenai obligasi dan saham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.